Salam, selamat siang. Saya atas nama Melkur Salno, NIM 22320153. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alat berupa matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Ukuran lantai yang digunakan dalam senam lantai adalah 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Lantai harus dilapisi dengan karpet kenyal setebal kira-kira 0,045 meter. Senam lantai banyak menggunakan gerakan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, melumpuh dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang, atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga yang mana senam ini dapat mengendalikan aktivitas seluruh anggota badan. Senam lantai ini merujuk pada gerak yang dikerjakan dengan cara kombinasi terpadu dan kemudian menjelma dan setiap bagian anggota tubuh. Jenis senam lantai. Pertama, senam tanpa alat. Senam lantai merupakan salah satu bagian dari rumpun senam dan salah satu jenis cabang olahraga yang digemari saat ini. Senam ini memiliki gerakan-gerakan yang dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Senam lantai ini biasa juga disebut dengan senam bebas karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. 2. Senam dengan alat. Rangkaian senam lantai merupakan rangkaian yang menggabungkan beberapa elemen atau unsur gerak lantai sehingga terjadi rangkaian gerak yang tidak terputus. Senam artistik merupakan senam yang menggabungkan aspek tumbling atau akrobatik, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan efek-efek artistik dan dari gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan beberapa alat. Teknik senam lantai. 1. Sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap di mana posisi awal yaitu dengan sikap tidur terlentang. Selanjutnya dengan mengangkat kedua kaki lurus ke atas, rapat kedua kaki tersebut. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan, lalu posisi pundak tetap menempel pada lantai. Sikap lilin harus bertumpu pada punggung bagian atas serta siku dan tangan menahan pinggul. Sikap ini memiliki tujuan agar keseimbangan dan ketenangan. Tahap penurunan pada sikap lilin ini dilakukan dengan bantuan teman yang bertugas menopang pinggul. 2. Pada tahap kedua, teman bertugas memegangi kedua kaki bagian alas. Hal ini dilakukan agar kedua kaki dapat lurus dan rapat. Tahap ketiga atau penutup dilakukan tanpa bantuan teman. Artinya latihan ini dilakukan sendiri dan merupakan ulangan dari tahap pertama dan tahap kedua. 2. Berguling depan atau forward roll. Berguling ke depan atau forward roll adalah berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pertama, jongkok lalu rapatkan kaki, letakkan lutut di atas dada, dan kedua tangan menempel di depan. Lalu berguling ke depan dan ketika pinggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju posisi jongkok. 3. Berguling ke belakang atau back forward adalah bentuk gerakan mengguling yang dimulai dan pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Gerakan ini diawali dengan jongkok dan kedua tangan di depan serta kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian lalu menolak ke belakang saat panggul mengenai matras. Lipat kedua tangan ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala, dibantu kedua tangan untuk menolak kuat serta kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di matras dalam posisi jongkok.
4. Berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Berdiri dengan kedua tangan atau handstand adalah bentuk sikap berdiri dengan tumpuan kedua belah telapak tangan. Gerakan dimulai dengan sikap diri. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan kemudian diikuti dengan kaki kiri atau dapat juga sebaliknya. Dan pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. 5. Guling lenting atau neck spring adalah bentuk gerakan tubuh melenting di depan atas yang dimulai dari dahi, dilanjutkan melenting ke atas. Kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai serta kedua lengan ikut melenting ke atas sampai pada kedua kaki mendarat secara bersama-sama. 6. Kayang. Kayang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dari melakukan kayang ini adalah melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. 7. Loncat harimau. Loncat harimau dimulai dengan sikap abal berzongkok dengan telapak tangan menunggu kuat di atas matras. Setelah itu, angkat pinggul ke atas dan lakukan setelah berguling ke depan sampai pundak menyentuh ke matras. Di sisi lain, biarkan tungkai tetap lurus dan letakkan pundak serta tangan ke atas matras. Setelah itu, gerakan kaki ke atas dan ke depan sehingga posisi tubuh dan kaki dalam posisi melayang. Lalu lenting tangan dengan kuat sehingga kembali ke posisi mendarat. Selanjutnya berdiri dengan kaki sejajar, lalu loncat dan melayang ke depan untuk bisa melakukan loncatan harimau. Tumpukan telapak tangan ke matras, lalu lipat tangan dan masukkan kepala ke kedua lengan sampai pundak bisa menyentuh tanah. Dilanjutkan dengan gerakan yang berguling ke depan. Gerakan akhir dari setiap ini adalah bertumpu dan jongkok. Manfaat senam lantai. 1. Kemampuan gerak tubuh makin lincah. 2. Memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Menjaga keseimbangan. 5. Melatih lompatan. 6. Meluruskan tubuh yang bungkuk. 7. Melatih fokus. 8. Membakar lemak. 9. Sirkulasi aliran darah lebih lancar. 9. Meningkatkan kekuatan jantung. 10. Menurunkan berat badan. Sekian dari paparan materi yang saya sudah berikan. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.